Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Hakiki. Saya absen 1 mau menjelaskan tentang XC. Rumus dari XC adalah 1/2 pi F kali C. Di sini sudah diketahui bahwa F adalah 333 dan C 47 kali 10 pangkat min 6. Di sini saya menggunakan pi-nya di kalkulator ya. Jadi hasilnya adalah 10,16899515 kita bulatkan menjadi 10,169 ohm. Halo teman-teman, kenalin aku Caroline dari TMKB absen 2. Di sini aku mendapatkan tugas rangkaian listrik untuk mengerjakan nomor 2 yaitu mencari Z. Rumus Z adalah akar R kuadrat ditambah XC kuadrat, dimana R-nya sudah diketahui dan XC sudah diketahui dari nomor 1 tadi yang sudah dikerjakan rekan saya. Maka akar R-nya kan 10 kuadrat ditambah XC-nya 10,169 kuadrat. Maka nilai Z kita perlu bantuan kalkulator ya guys. Nilai dari ini adalah 14,262 ohm. Maka nomor 2 sudah kita temukan. Nilai Z adalah 14,262. Yeay. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Mas Bowo dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan soal rangkaian listrik mencari sudut fasa impedansi. Di sini ada rangkaian resistor dan kapasitor. Diketahui resistor 10 ohm dan tegangannya 12 volt. Kita cari sudut fasa impedansi. Kita punya rumus minus tan min 1 XC per R. XC sudah diketahui 10,169. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Dan resistor diketahui 10 ohm. Dihitung dengan kalkulator, masukkan rumus ini, ketemu hasilnya minus 45,48 derajat. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 untuk mencari I Pythagoras, di mana rumus I itu I sama dengan V per Z. Kita masukkan I sama dengan V sudah diketahui di awal 12 volt dibagi Z nya sudah dicari dari soal sebelumnya yang sudah dicari teman saya. Kita masukkan 14,262. Kita cari menggunakan kalkulator, ketemu 0,841 ampere. Kita konversikan menjadi miliampere. I menjadi 841 miliampere. Ya, selamat siang Mas Bu. Saya Farhanan ingin menjelaskan soal rangkaian listrik yang kemarin. Saya absen nomor 5, jadi saya akan menjelaskan soal nomor 5 juga. Saya dapat soal sudut arus, sudut I. Dan di sini saya mendapatkan rumus tan min 1 XC per R, di mana XC sudah ada jawabannya dan ini ada di soal nomor 1 yang sudah dicari teman saya.
dapatkan hasil 10,169 dan R-nya itu ada R1 yang dimana di sini udah diketahui 10 ohm. Jadi tinggal kita masukkan saja. Sudut I sama dengan tan min 1 XC per R. X-nya kita masukin 10,169 per 10 dan di sini dihitung memakai kalkulator. Sudah saya hitung pakai kalkulator dan hasilnya 45,48 derajat. Ya, mungkin sekian dari saya sudah menjelaskan tentang nomor 5 sudut I. Akan selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Saya Indra Aji Saputra. Saya mendapat nomor absen 6 dan mendapatkan tugas rangkaian listrik untuk mencari V pada resistor dan V pada kapasitor pada rangkaian tersebut. Pada rangkaian tersebut telah diketahui voltasenya 12, resistornya hambatan sebesar 10 ohm, kapasitornya sebesar 447 mikrofarad. Nah, pada kesempatan hari ini untuk mencari VR yaitu dengan menggunakan rumus V kali I kali R pada resistor. Bisa dituliskan yaitu VR sama dengan I dikali R. I tersebut sudah diketahui yaitu 0,841 ampere. Nah, ini yang mencari teman saya pada nomor sebelumnya dan saya tinggal melanjutkan saja, itu 0,841 dikali 10, hasilnya yaitu 8,41 volt. Ini seperti ini sudah diketahui. Lalu kita mencari voltase pada kapasitor. Voltase pada kapasitor menggunakan rumus I kali XC. XC tersebut diketahui dari rumus sebelumnya yaitu 1/2 PFC. Nah, dan dihasilkan yaitu 10,169 ohm. Maka dari itu 0,841 dikali 10,169 ohm, maka hasilnya 8,55 volt. Nah, itu maka dari itu nilai VR dan VC seperti hasil tersebut. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Kristo, kelas TMKB absen 07. Di sini akan menjelaskan tugas rangkaian listrik yang nomor 7. Kita ketahui bahwa rumus Z itu SC plus R sudah diketahui di nomor sebelumnya dan nilainya adalah 10,169, sudutnya min 90 derajat dan 10 dengan sudutnya 0 derajat. Nah, yang pertama kita konversi dulu. 10,169 sudutnya 90 derajat. Rumusnya yang pertama kita kalikan cos dan yang kedua kita kalikan sin sudutnya. Nah, hasilnya 10,169 kita kalikan cos min 90 derajat, hasilnya adalah 0 dan kita tambah J dikali 10,169 dikali sin min 90 derajat, hasilnya adalah J dikalikan minus 10,169. Nah, hasil akhirnya adalah 0 minus J 10,169. Yang kedua, kita konversi juga R-nya itu sama prosesnya, yaitu 10 dikalikan cos 0 derajat dulu, lalu ditambah J dikali 10 sin 0 derajat, hasilnya adalah 10 plus J0. Nah, lalu keduanya kita jumlahkan.
yaitu hasilnya 10 minus J 10,169. Lalu dari hasil ini kita konversi lagi untuk menentukan A dan sudutnya. Rumus A nya yaitu 10 kuadrat ditambah minus 10,169 kuadrat, lalu kita akar. Nah, hasilnya adalah 14,2621 atau 14,262. Sudutnya kita gunakan rumus tan min 1, kemudian minus 10,169 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah minus 45,48 derajat, sehingga hasil akhirnya adalah 14,2621 ohm dengan sudut minus 45,48 derajat. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kita memasuki nomor 8. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dicari itu adalah I. Berarti I itu adalah bilangan kompleks. Rumus dari I adalah V per Z. V sudah kita ketahui bahwa di soal yang bernilai 12 volt 0 derajat. Dan Z kita ketahui dari soal nomor 7, soal sebelumnya sudah diketahui bahwa Z itu 14,262 ohm min 45,48 derajat. Di sini kita masukkan angkanya, lalu kita hitung bahwa 12 volt kita bagi dengan 14,262 ohm dan 0 derajat kita kurangi dengan min 45,48 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa hasilnya kita dapatkan 0,841 dengan sudut 45,48 derajat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes Barbudi Proksonadi Prawira dari kelas TMKB absen 9 dengan NIM 2019-066. Di sini saya mengerjakan soal nomor 9. Diketahui XC adalah 10,169 ohm dengan sudut minus 90 derajat dengan hambatan 10 ohm dengan sudut 0 derajat. Nah, di sini diketahui adalah I, V per Z dengan V-nya 12 volt dan dengan Z 14,262 dengan sudut minus 45,48 derajat. Maka diketahui I sama dengan 0,414 ampere dengan sudut 45,48 derajat. Nah, ditanya adalah soal VR dan VC dalam bilangan kompleks. Nah, VR sama dengan rumusnya adalah I kali R, maka 0,814 dengan sudut 45,48 dikali 10 sudut 0 derajat, maka VR nya yaitu 0,8414 dikali 10 ditambah 45 sudut 45,48 derajat ditambah sudut 0 derajat dari resistor, maka VR nya diketahui adalah 8,414 volt dengan sudut V dengan sudut 0 derajat. Di sini 0 derajat karena VR sefasa dengan resistor sebesar 0 derajat. Nah, kemudian kita mencari VC. VC rumusnya adalah I kali XC. Nah, kita masukkan langsung 0,8414 dengan sudut 45,48 dikali 10,169 dengan sudut minus 90 derajat, maka kita beri dengan perhitungan sebagai berikut: 10,169 ditambah 45,48 derajat ditambah sudut 90 derajat minus 90 derajat, maka kita ketemu dengan VC
8,556 volt pada sudut minus 90 derajat. Sisi ini minus 90 derajat karena VC atau tegangan kapasitornya selalu tertinggal dan memiliki selisih fasa sebesar 90 derajat. Kenapa minus? Karena kapasitor harusnya mendahului tegangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 10, cara menentukan Z grafis. Untuk mencari Z grafis kita membutuhkan nilai R dan XC. Nilai R sudah diketahui di soal sebesar 10 ohm dan nilai XC jawaban dari nomor 1 dengan hasil 10,169 ohm. Dengan skala 1 ohm sama dengan 5 mm, panjang R menjadi 50 mm atau 5 cm dan panjang XC menjadi 50,0845 mm atau 5 cm lebih sedikit. Jadi panjang R dibuat 5 cm dan XC 5 cm lebih sedikit. Di kedua ujung nilai R dan XC dibuat satu garis lurus yang menghasilkan nilai Z. Jika garis itu diukur akan menghasilkan nilai 71, sekian mm. Jika dikonversikan kembali ke nilai ohm, maka 71, sekian mm dibagi 5 menghasilkan nilai Z sama dengan 14,2 sekian ohm. Perkenalkan, saya Justinus Enrico Febrian, 2019-2069, TMK 2P nomor absen 11. Saya akan menjelaskan cara mencari nilai kuat arus menggunakan metode grafis. Diketahui, sudut 45,48 derajat, R 10 ohm, Z 14,26 volt. Ditanya, mencari nilai kuat arus menggunakan metode grafis. Jawab, untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan metode grafis kita membutuhkan penskalaan. Kita sepakati 1 ohm sama dengan 1 cm, 1 volt sama dengan 1 cm, dan 1 ampere sama dengan 1 cm. Yang pertama, kita akan membuat garis R sama dengan 10 ohm. Karena 1 ohm sama dengan 1 cm, maka kita akan buat garis sepanjang 10 cm. Langkah yang kedua, kita akan membuat garis dengan panjang bebas dengan kemiringan garis 45,48 derajat terhadap garis R sama dengan 10 ohm. Langkah yang ketiga, kita akan membuat garis Z sama dengan 14,26 volt. Karena 1 volt sama dengan 1 cm, maka kita akan buat garis sepanjang 14,26 cm. Langkah yang keempat, kita akan membuat garis Z 14,26 volt. Karena 1 volt sama dengan 1 cm, maka kita akan membuat garis sepanjang 14,26 cm. Kita mulai dari titik ujung ini menuju ke garis yang telah kita gambar pada tahap kedua tadi. Maka akan terbentuk sebuah titik perpotongan di titik ini. Lalu, langkah yang terakhir adalah menghitung titik pusat terhadap titik perpotongan antara garis yang kita gambar kedua dan garis yang kita gambar keempat. Maka akan kita dapatkan nilai sebesar 0,84 cm. Karena 1 cm sama dengan 1 ampere, maka nilai kuat arus yang kita cari adalah 0,84 ampere. Terima kasih.